Dengan ilmu pelet yang kuberikan ini, kau dapat meruntuhkan hati setiap perempuan. Apabila kau melanggar syarat yang sudah kutentukan, akan membawa bencana bagi dirimu. Menghina kita. Aku akan mendapatkan cucu. Anak haram. Darti sangat menyesal, Bu. Tapi dia pasti akan datang. 7 bulan sudah aku tunggu. Laki-laki yang akan bertanggung jawab atas kehamilanmu itu. Bu, dia pasti akan datang. Percayalah, Bu. Percayalah. Dia sudah berjanji. Berjanji, Bu. Janji. Ibu. Bu. Tenanglah. Segala sesuatu pasti akan terselesaikan dengan baik. Aduh. Ya Allah. Untuk yang terakhir kalinya, maukah kau berjanji dan menepatinya? Mau, Bu. Ibu! 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 Carilah orang itu. Jaga Dartimu. Ya. Agar orang-orang tidak menghina kita. Agar arwah ayahmu tenang di alam baka. Walau apapun yang terjadi, Darti akan membawanya ke hadapan Ibu. Mas Bram. Mas. Siapa kau? Aku Darti, Mas. Kau lihat. Anakmu dalam kandunganku sudah besar. Sebentar lagi dia lahir. Untuk melihat bapaknya, Mas. Aku tidak kenal kau. Mas, ibu sudah meninggal. Beliau mengharapkan agar kita segera kawin.
Aku tidak merasa kenal dengan dirimu. Dan siapa pula orang yang sebut-sebut sebagai ibu itu? Jangan coba-coba memerasku. Mas! Lepaskan perempuan terkutuk! Mas! Kau harus bertanggung jawab, Mas! Mas! Mas Bram! Mas! Mas Bram, jangan tinggalkan aku, Mas. Lepaskan, perempuan gila! Tidak! Jangan, Mas. Jangan, Mas, dulu. Mas. Lepaskan! Perempuan terkutuk! Berhenti, Mas. Kasihan dia, Mas. Mas, jangan, Mas. Berhenti, Mas. Hati-hati, Mas. Jangan. Bunuh kau! Jangan, Mas. Terkutuk! Jangan. Mas Bramono, begitu kejam kau padaku. Telah kukorbankan segalanya untukmu. Akan kau rasakan pembalasannya nanti. Ibu, ampunkan Darti, Ibu. Darti telah gagal membawanya ke hadapan Ibu. Darti bersalah, Bu. Dartilah yang menyebabkan semua malapetaka ini. Darti telah dihinanya, Bu. Anakku, perutku, aduh, Darti tidak kuat, Bu. Anakku. Lahirlah, anakku. Lahirlah. Laksanakanlah pembalasan dendamku terhadap orang yang menghancurkan kehidupan kita. Tarik. Mbah, Mbah, Fitri sudah pulang. Nah, bagaimana hasilnya? Sukses, Mbah. Hmm. Fitri lulus tes dan diterima. Doa dan harapan Mbah terkabulkan. Syukurlah. Almarhumah ibumu juga berpesan agar kau menjadi sebutir mutiara yang cemerlang. Sekalipun kau tumbuh dari kubangan lumpur,
Terima kasih, Mbah. Tapi hal ini yang membuat Fitri jadi sedih. Karena mulai besok, Fitri harus pindah ke kota supaya dekat dengan tempat kuliah. Tidak apa-apa, Fitri. Tidak apa. Itu kan demi kebaikanmu juga. Yang penting, jangan mengecewakan harapan kami. Jaga dirimu baik-baik. Dunia ini kejam, Fitri. Sekali kita terjerumus ke dalam noda, susah untuk membersihkannya kembali. Selain itu, segeralah kirimkan alamatmu di kota nanti, agar dapat Mbah mengirimkan keperluan sehari-harimu. Mbah, selama ini kan Fitri sudah merepotkan Mbah. Apa belum cukup? Mau sampai kapan Fitri dikeloni terus sama mbahnya? Fitri kan sudah besar, Mbah. Iya. Iya kan? Ayo jangan lari. Sini dulu. Kalau gagal kali ini, bisa habis kita. Itu tuh, seleranya bos kita. Nah, makanya kalau kita dapat, kita bisa pesta lagi. Kau naik bus, biar aku yang kawal dengan mobil. Cepat. Oke. Kita harus cepat. Ayo naik. Tunggu dulu. Aku kan tidak ikut campur. Ada apa? Tidak tahu. Mungkin mereka ngebut hingga jatuh. Anda sendiri tidak apa-apa? Seperti yang Anda lihat. Saya masih bisa berdiri. Hebat. Dan tentunya masih bisa berjalan sendiri. Hingga tidak perlu kuantar. Tepat. Dan terima kasih atas perhatian Anda.
kegagalan padaku. Buang barang bau itu. Bawa dia keluar. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Ilmu bela diri yang kau pelajari itu hanya sekedar bekal. Barangkali pada suatu saat nanti kau bertemu dengan ayahmu. Pada waktu itu, mudah-mudahan dia mau mengakuimu sebagai anak kandungnya. Aduh, siapa itu? Kenapa, Bung? Ada kesulitan? Tidak. Barangkali pagi ini Anda tidak keberatan bila ku antar. Tapi aku tidak mempunyai simpanan tenaga untuk mendorongnya. Bagaimana kalau di samping kuliah, kau juga mendampingiku di dalam mengurus perusahaanku? Mendampingimu? Iya. Mamaku pasti tidak keberatan. Karena beliau adalah seorang wanita yang paling sempurna di dunia ini. Dia seorang ibu yang bijaksana, Fitri. Semua ibu adalah bijaksana. Kasih sayangnya dibuktikan dengan segala pengorbanannya. Iya kan? Iya, tepat sekali, Fitri. Dan mamaku lebih senang kepada orang yang lebih pandai menggunakan otak daripada mulut. Meskipun otaknya itu tidak waras, cuma berisi dendam dan kebencian. Dendam dan kebencian itu tempatnya bukan di otak, Non. Tapi di dada bercampur dengan segala isi perut lainnya. Semula aku mengira dunia ini hanya dihuni oleh makhluk-makhluk jahat. Di dalam kehidupan ini, hukum keseimbangan itu selalu berlaku. Tanpa kejahatan, barangkali kebaikan pun tidak mempunyai arti. Begitupun kalau semua gadis di dunia ini secantik kau, wah, bisa-bisa hidup di dunia ini tidak romantis lagi. Kau memang pintar ngomong. Terang dong, karena saya menggunakan otak. Roy, kenapa kau begitu baik padaku? Hingga saat ini, kau tidak pernah bertanya siapa aku sebenarnya. Fitri, kalau kita sudah saling mengenal, sudah saling percaya dan saling membutuhkan, kan semuanya akan terbuka tanpa diminta. Ma? Ma? Tunggu sebentar ya. Mama? Ma? Udah, Ma. Ada teman Roy di bawah. Ayo, Ma. Turun.
Ma, kenalkan, ini Fitri. Ayo masuk. Duduk. Iya. Ayo duduk. Ma, Fitri ini seorang mahasiswa. Ya, nanti saja kita bicarakan hal itu. Sekarang, hasil pembicaraanmu dengan Tuan Koshima dan Tuan George Hudson. Dengan Tuan Hudson, belum ada suatu keputusan yang pasti. Dia terlalu berhati-hati, Ma. Agaknya kerja sama kita dengan orang Australia ini suka dilaksanakan. Kalau begitu, batalkan saja. Kita tidak perlu partner yang ragu-ragu. Ya, Ma. Tuan Koshima bagaimana? Dia setuju dengan konsep kita. Joint venture pabrik pengolahan kapas dan keuntungan 55% bersih untuk kita. Modal pertama akan di-drop akhir bulan ini. Dan peralatan mesin-mesin akan segera dikirim dari Kobe. Uruslah segala sesuatu tepat pada waktunya. Efisiensi adalah modal utama bagi setiap perusahaan. Ya, Ma. Kau tentu tahu, Mama paling tidak senang dengan hal-hal yang tidak konkret. Ngawur. Itu pemborosan. Tapi, Ma, Ini stok barang kita, Bos. Bagus. Siapkan paspornya. Supaya bisa segera dikirim. Baik, Pak. Kita saksikan sekarang atraksi Mr. Tony Dakota dengan peti ajaibnya. Ya, Mr. Tony Dakota dengan tangan terikat ke belakang sudah memasuki peti ajaib ini dan berbaring. Dan peti sudah ditutup. Ya, kita saksikan bersama. Dan 4 buah kunci segera akan mengunci peti ajaib ini. Ya, dipasang satu persatu hadirin sekalian. Dan bagaimana dengan Tony Dakota di dalamnya? Ya, untuk lebih meyakinkan Anda, peti ajaib ini dirantai hadirin sekalian. Bagaimana dengan Tony Dakota dengan tangan terikat ke belakang yang berada di dalamnya? Ya, kita saksikan bersama apa yang akan terjadi. Nah, hadirin sekalian, rantai sekarang dibuka kembali dan gembok ataupun kunci-kunci yang menutup rapat peti ajaib ini dibuka kembali, dicopot satu persatu dan akan kita saksikan peti ajaib ini akan dibuka kembali. Ya, sudah dibuka kembali. Dan apa yang terjadi dengan Mr. Tony Dakota? Kami mohon bantuan salah seorang di antara Anda untuk tampil ke muka. Ya, terima kasih, terima kasih. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Nah, untuk meyakinkan Anda, kita saksikan bersama apa yang terjadi dengan Tony Dakota. Iya, kosong. Tepuk tangan untuk Tony Dakota yang sudah berada di
Terima kasih. Hebat, Tony Dakota. Entah sudah berapa tahun kau menghilang. Dan kini muncul seperti Dracula. Bedanya, Dracula makan darah, aku makan sambal. Oh ya, Ton. Kenalkan, ini Fitri. Hei, jangan lama-lama. Nanti tanganmu disulapnya jadi ular. Silakan, Bos. Ya, hadirin sekalian, baiklah, akan kita lanjutkan kembali acara-acara kami untuk Anda pada malam hari ini. Dan pada kesempatan berikutnya akan segera kami tampilkan grup remaja kita yang tergabung dalam Apple and Group. Sulap bisa menciptakan asap. Kecuali satu hal, uang. Bagian ini aku harus belajar dari Murad. Aku pikir ini ada kaitannya dengan bakat. Sejak di SMA, kau sudah pintar mencuri. Maksudku, memindahkan milik kawan-kawan yang paling tersembunyi sekalipun. Kau ingat ini? Oh. Apa yang terjadi dengannya? Tidak apa-apa. Aku cuma membuat dia pulang tanpa memakai apa-apa di balik baju seragamnya. Aku peringatkan kau, jangan kau praktekkan ilmu itu di sini. Itu tergantung situasinya saja. Maaf, aku pergi dulu ya, menyiapkan pertunjukan berikutnya. Hai. Bagaimana? Ada yang perlu dilaporkan? Maaf, Bos. Gadis yang menyebabkan kematian Parjo ternyata ada di nightclub, Bos. Berani mati dia. Tunjukkan yang mana orangnya. Itu, Bos. Meja nomor 8. Boleh juga. Pasti akan cepat laku. Keluarlah kalian. Biar aku yang membereskannya.
Ya. Pelan-pelan. Sedikit lagi. Angkat lagi sedikit. Ayo, awas. Mama tidak senang perempuan itu berada di sini. Ma, dia kan bisa membantu pekerjaan, Roy. Apapun alasanmu, Mama tetap tidak setuju. Tapi dia orang baik-baik. Yang nampak baik dan indah itu tidak selamanya baik dan indah. Hidup ini penuh kepalsuan, Roy. Kau harus realistis dan berani menghadapi kenyataan, meski yang paling pahit sekalipun. Ya, Mama. Papamu adalah contoh nyata dari tipe manusia penghayal. Tukang mimpi yang mengharapkan bintang jatuh dari langit ke pelukannya. Sementara ia hanya tergolek tanpa upaya untuk meraihnya. Lihatlah apa jadinya. Ia telah jadi bangkai sebelum mati. Alangkah tragisnya. Sebenarnya, dialah makhluk malang yang patut dikasihani, Mama. Ya, patut dikasihani, tapi tidak patut ditiru. Memang tidak banyak yang Roy ketahui tentang Papa. Sejak kecil, Roy sudah dijauhkan dari belayan tangannya. Bahkan Mama melarang Roy untuk datang menjenguknya di sanatorium. Papa sekarang hidup sepi, sendiri, tanpa memiliki apa-apa. Walau hanya secuil kasih sayang dari kita, Mama, istri, dan anaknya. Kau bukan anaknya. Lalu, siapakah Papa Roy yang sebenarnya, Mama? Maksudnya, Roy adalah anak Mama. Bukan anak papamu yang selalu pasrah tanpa daya itu. Dia tidak pernah membesarkanmu, mendidikmu, dan tidak pernah mau tahu tentang dirimu. Mama inilah yang telah membuatmu jadi orang. Maka Mama berhak menentukan masa depanmu. Termasuk soal jodohmu. Mama telah lama bermufakat dengan kedua orang tua Rini untuk menjodohkan kalian berdua. Rini itu sangat sepadan denganmu. Dia cantik, lembut, serta terpelajar. Dan kau jangan lupa, Rini juga dari keluarga berada, serta terhormat seperti kita. Tidak seperti temanmu yang satu itu. Entah dia dari mana, entah dia anak siapa. Mungkin dia hanya menginginkan harta kita. Mengerti kau, Roy? Ya, Mama.
Sulit. Aku tidak bisa menolongmu. Kau sudah melanggar pantangan yang paling berat. Sekarang terimalah akibatnya. Tolonglah Eyang Jubah Hitam. Ini untuk yang terakhir kali. Sudah terlambat. Hukum karma sudah berlaku untuk dirimu. Kenapa begitu, Eyang? Karena ilmu pelet itu kau pergunakan untuk perempuan yang ada hubungan darah dengan kamu. Siapa perempuan itu, Eyang? Putrimu sendiri. Anakmu. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak punya anak. Dia bukan anakku. Bukan. Sudah ketiga kalinya kau melanggar janji. Berarti kau mau mengungguli aku. Bramono, kau pasti celaka. Sekian lama aku mondok dalam gubuk busuk ini. Tapi hasilnya cuma omong kosong, iblis. Bramono, kau akan mati di tangan anakmu sendiri. Akan kuperalat anakmu agar dendamku lekas terbayar. Tuh.
Ayo Mas, nah. Aku ya. Apa ada orang di kamar bos? Kan bos belum pulang. Ayo, kita periksa. Ayo cepat bangun. Jangan berteriak. Aku Tony. Aku dapat kabar dari Roy. Kau pergi. Aku yakin kau kemari menyelidiki kejadian yang menimpa dirimu. Ayo cepat. Sana. Yogi! Yogi! Mana dia? Mana nggak ada? Ke sana. Kau ke sana, Yong. Baik, Bang. Aku memang sudah lama mencurigai kau, Ton. Sekarang lebih baik kau menyerah saja. Ada apa, Bang? Ada apa, Kurung! Ayo cepat ke sana. Tunggu, Bang. Rambut saya. Rambut, ayo cepat!
Ternyata ada pengkhianat di antara kita, Pak. Apa yang kau lakukan? Pengkhianat? Aku mendapat tugas menyelidiki orang bernama Bramono. Apa yang kau ketahui tentang Bramono? Penyelundup, penyebar narkotika, penjual wanita ke luar negeri, dan nightclub yang ada hanya sebagai selubung. Bagus. Oleh karena itu, kau harus mati. Lari, Pit. Lari. Serahkan pada saya, Bos. Ya! Beres, Bos. Fitri, maafkan aku. Begitu juga mamaku. Kutuklah aku. Kalau akibat kata-kata mamaku itu mendatangkan musibah bagimu. Tidak ada yang salah dalam persoalan ini. Aku sedang menyelesaikan urusan pribadiku. Terima kasih atas kunjunganmu. Pulanglah. Bapak dipersilahkan keluar dulu. Dokter mau mengadakan pemeriksaan. Suster, kapan saya boleh meninggalkan rumah sakit ini? Istirahat saja dulu. Dokter belum mengizinkan. Dokter sudah menyatakan dia boleh meninggalkan rumah sakit ini sekarang juga. Tinggalkan Roy dan jangan ganggu dia lagi. Suster, tinggalkan kami sebentar. Roy akan menikah dengan gadis pilihannya. Syukurlah. Kalau begitu kuucapkan selamat. Kau boleh pergi kemana saja kau suka. Tapi jangan kembali ke kota ini. Aku bebas mengatur langkahku sendiri. Dan tidak ada seekor setan pun yang berhak mengatur, apalagi mencampuri urusan pribadiku. Fitri. 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 Tinggalkan aku, Roy. Berbaktilah pada mamamu. Tapi Aku akan datang padamu nanti.
Roy? Aku sengaja mencarimu, Nak. Siapakah Bapak? Nanti kau akan tahu siapa aku. Yang penting sekarang aku harus menolongmu. Bangunlah. Sekarang kau sudah sembuh. Kenapa Bapak mengobati aku? Karena hanya kau yang dapat menghancurkan ilmuku. Maksud Bapak? Kita harus bekerja sama menghancurkan Bramono sebelum ia semakin merajalela. Kenapa harus aku? Karena kau adalah anaknya. Anak Bramono. Kau memegang karma atas dirinya. Karena itu dia berusaha untuk membunuhmu. Aku menyesal telah memberikan ilmu sesat yang kemudian berbalik mengenai diriku sendiri. Kuharap kau tidak menolak. Demi kebaikan, demi orang-orang yang telah menjadi bisa mengatasinya. aku mempunyai sebuah ilmu yang tidak dapat kupakai untuk melawan nyungsum wadaknya si Bramono. Kecuali kalau kau yang menggunakannya. Ilmu sukma geni yang kuturunkan ini
sudah membuatmu menjadi manusia tak berperasaan. Walaupun harus kutebus dengan nyawa. Aku lihat dulu ya. Fitri. Apa kabar, Roy? Aku datang kemari hanya untuk memberimu selamat bahagia. Silakan masuk, Fit. Ruangan ini masih tetap tidak berubah, dan kau pun semakin tampan. Kau yang kelihatan semakin cantik, Fit. Selama aku di kota ini, hanya kaulah laki-laki yang terbaik. Siapa, Roy? Oh ya, Rin. Ini Fitri. Oh, Roy pernah menceritakan tentang Anda. Mudah-mudahan dia tidak pernah menceritakan hal yang jelek tentang diriku. Oh. Roy, kukira sudah waktunya aku mohon diri. Lebih baik bermalam saja di sini. Ya? Terima kasih. Kalian berdua tampak serasi sekali. Berani datang lagi anak terkutuk itu? Usir si pembawa penyakit itu. Mama, itu semua sudah berlalu. Apa yang berlalu apa? Dasar anak bodoh. Dia akan membawa bencana bagi kita. Rini, bantu Roy usir dia. Hei, tidakkah kau lihat? Anakku telah berbahagia dengan istri pilihannya. Mantuku bukan manusia sepertimu. Keluarganya sederajat dengan kami. Usir dia, Roy. Cepat usir dia. Jangan sampai kau dipengaruhinya lagi. Mama! Cepat, Roy!
Mana Pramono? Katakan! Mana Pramono? Mana? Pramono, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Mana Pramono? Ampun. Mana Pramono? Di rumah bukit. Aku memang sedang menunggumu. Masuklah, Fitri. Yang sudah lalu, biarlah berlalu. Marilah kita mulai dengan yang baru. Aku menyesal, Fitri. Dalam usiaku yang semakin tua ini, terasa sekali aku membutuhkan kalian, anakku. Betapa aku ingin mohon maaf pada Darti, ibumu. Dan meminta kau untuk mau tinggal bersamaku. Aku ingin merawatmu, memberimu kasih sayang. Dan demikian juga sebaliknya. Aku pun mengharapkan kasih sayangmu. Aku ingin melewati hari-hari bahagia ini bersamamu. Karena kini aku sadar bahwa kasih sayang merupakan sumber harta yang tak pernah kering. Tapi sayangnya kau datang kemari untuk membunuhku.
singkirkan dari muka bumi ini. Aku akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalanku. Walaupun itu adalah anakku sendiri. Fitri, Fitri, Fitri anakku, Fitri, Fitri. Fitri anakku, Fitri. Ilmu pantek bayangan. Rupanya kau berilmu juga. Tapi ilmu alih wujudku tak bisa kau tandingi. Kau tidak bisa membunuhku. Sekarang akulah yang akan membunuhmu. Harus kau robek perutnya dengan pisau ini.
Musnahkan kalungnya. Fitri. Sudahlah. Semuanya sudah berakhir. Fitri telah membunuhnya, Mbah. Tidak. Kau tidak membunuhnya. Dia mati oleh karena ilmunya. Ilmu setan itu telah memakan dirinya sendiri. Ayo. Kau tidak usah lagi pergi ke kota. Sawah-sawah kita ini tidak ada yang mengurus. Iya, Mbak. Dan yang paling penting, kau harus melupakan semua yang sudah terjadi. Hah? Mulailah dengan suatu kehidupan yang baru.